wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Putra Mulyana. Izin untuk membantu jalannya sesi materi dan tanya jawab hari ini. Oke, sebelumnya kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita hari ini. Mungkin buat teman-teman panitia bisa dibantu untuk share screen CV-nya. Ya, pembicara kita hari ini bernama Khairul April Harahap. Beliau lahir di Pijorkeling, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, tanggal 29 April tahun 1999. Alamat beliau tinggal di Jalan Cendana 4, nomor 6, Pijongkoling, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Beliau menempuh pendidikan di SD Negeri 20515 Padang Sidimpuan, kemudian dilanjutkan ke MTS Negeri 2 Padang Sidimpuan, kemudian dilanjutkan ke MAN 1 Padang Sidimpuan. Dan saat ini beliau sedang menempuh studi di Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Adapun pengalaman beliau sebagai seorang desainer grafis dan konten kreator di beberapa akun sosial media, yang tentunya akun sosial media dakwah, diantaranya adalah Muslim Creator Class, alfawaid.art, Uin Suka Mengaji, dan Siduka Klaten Official. Ya, seperti itu teman-teman, profil singkat dari pembicara kita hari ini. Sebelumnya, kemudian saya akan mencoba untuk menyapa dulu pembicara kita hari ini. Assalamualaikum Mas Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Mas Khairul? Alhamdulillah sehat Mas. Antum gimana kabarnya? Mas Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Mas, sehat juga di sini. Ini saya manggilnya Mas atau Bang nih? Boleh Bang. Kalau di Sumatera sih panggil Bang, tapi kalau di Jogja itu manggil Mas. Jadi manggil Bang aja. Oke, baik Bang. Bang Khairul ya. Iya. Oke. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita memulai sesi materi pada hari ini, saya mengingatkan kembali untuk bisa mendownload aplikasi Inkscape dan bahan-bahan pelatihan desain yang sudah disediakan oleh panitia. Mungkin untuk teman-teman panitia linknya bisa dikirim kembali, yang nantinya mungkin bisa di-download lebih dahulu dan nanti untuk agar bisa mengikuti jalannya pelatihan nanti, bisa sambil mencoba-coba, dan nanti jika ada pertanyaan di tengah sesi bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat yang ada di Zoom dan nanti bisa dibahas satu persatu. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita masuk ke sesi materi yang akan dijelaskan oleh pembicara kita hari ini, Bang Khairul April Harahap. Kepada Bang Khairul, waktu dan Zoom dipersilahkan. Monggo Bang Khairul. Oke, terima kasih Mas Fadli dan juga teman-teman lainnya. Sebelum saya mulai, untuk suara saya apakah sudah cukup jelas teman-teman? Sudah Bang, Oke, aman. terima kasih. Ya, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tak ada kata yang pantas kita ucapkan di pertemuan kali ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan untuk mengikuti agenda live kita pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga pula kita termasuk daripada pengikut beliau yang istiqomah berada di atas jalan beliau, di atas sunnah beliau hingga kita diwafatkan. Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya kepada panitia yang sudah menyelenggarakan agenda pada pagi hari ini. Mudah-mudahan untuk teman-teman penyelenggara mendapatkan pahala ataupun amal jariah atas sebab memberikan kemudahan kepada teman-teman kita untuk menuntut ilmu ataupun mempelajari ilmu.
Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut join, sudah ikut berpartisipasi pada agenda kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan insight ataupun pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan agenda kita di pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, barakallahu fikum. Kalau nggak salah waktu saya sampai 1 jam ya ke depan. Jadi di sini saya coba izin share screen, kita mulai saja. Sebelum kita praktek, saya akan menjelaskan sedikit teman-teman terkait hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mendesain. Oke, di sini saya coba izin share screen ya. Baik. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk screen-nya. Sudah, Bang. Oke, sebentar ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain. Sebenarnya ini lebih ke teknis ya teman-teman, karena kalau kita bicara umum, ada banyak hal yang harus teman-teman perhatikan dalam mendesain. Misalnya terkait hukum menggambar. Kalau kita bicara tentang tinjauan syariat atau kacamata agama terkait hukum menggambar, itu ada 2 teman-teman. Maksud kami hukum terkait mendesain, ada 2 ya. Pertama ada yang diharamkan, kemudian ada yang diperbolehkan. Ya, yang diharamkan itu setiap gambar yang mengandung unsur makhluk yang bernyawa, seperti hewan atau juga manusia. Itu sudah jelas ya teman-teman hadis-hadisnya yang bisa teman-teman cek, banyak referensinya terkait larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Itu yang poin pertama yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian ada juga gambar yang diperbolehkan untuk digambar, yakni setiap gambar yang tidak mengandung unsur makhluk yang bernyawa. Bisa jadi pohon, pepohonan, kemudian ada juga objek perkotaan, gunung, sungai, dan sebagainya. Namun, yang perlu teman-teman perhatikan terkait hukum menggambar makhluk yang bernyawa, di sana ada keringanan dari para ulama akan diperbolehkannya menggambar makhluk yang bernyawa, yakni dengan syarat. Jadi ketika teman-teman ingin menggambar ataupun mendesain makhluk yang bernyawa seperti hewan dan manusia, yang tadinya haram, dia diperbolehkan ketika teman-teman tidak menyempurnakan di bagian wajah. Ya, misalnya kita tidak sempurnakan di bagian mata, kita hilangkan hidung, mulut, dan telinganya. Sehingga dia tidak terlihat seperti makhluk yang bernyawa. Itu ya teman-teman yang pokok dasar yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian di sini terkait teknis, ada 8 hal yang harus teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman rasa penting untuk dicatat, ya silahkan teman-teman bisa catat ya. Supaya lebih jelas, kita mulai dari poin yang pertama. Oke, di sini saya coba ke slide berikutnya. Baik. Nah, teman-teman semuanya bisa diperhatikan ya, di sini ada 2 gambar. Ada 2 gambar ya. Pertama, ilustrasi seseorang yang sedang duduk di bawah pohon. Kemudian ilustrasi yang kedua, di sini ada seorang akhwat, seorang wanita sedang berdiri, kemudian di sekelilingnya terdapat beberapa terdapat taman ya ataupun bunga-bunga. Baik, sekarang kita bedah dari yang pertama. Nah, di sini saya sudah berikan tanda ya teman-teman. Ini adalah yang sudah proporsional, sudah bagus, sudah benar. Kemudian gambar yang sebelah kiri di sini tanda silang ada kekeliruan. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, saya coba tanya ya teman-teman di sini untuk yang gambar kiri, ada yang bisa jawab kira-kira letak kesalahan dari objek gambar yang ada di sini letaknya di mana? Monggo teman-teman bisa aktifkan untuk mikrofonnya. Barangkali ada yang bisa menjawab. Ya, karena sesi live kita pada pagi hari ini sifatnya interaktif ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun mungkin ingin menjawab, boleh silahkan dihidupkan mikrofonnya. Ada yang bisa jawab? Kira-kira letak kesalahan dari gambar yang ada di sebelah kiri di mana? Oke, sini saya coba baca dulu ya di chat. Oke, di sini dari Mas ini ya, Afwan, dari Mbak Nisrina Alia Rahmah. Objek orangnya kebesaran atau kurang proporsional. Oke, jawabannya benar ya.
Kalau kita bandingkan teman-teman, nah di bagian kiri, ini objek orangnya kelihatan besar ya, ataupun kurang proporsional. Kalau kita bandingkan dengan objek pohon, teman-teman bisa bandingkan objek pohon dengan orangnya, ini kelihatan kurang seimbang atau enggak proporsional. Adapun gambar yang ada di bagian kanan, di sini ilustrasi orangnya dibuat lebih kecil. Kalau kita seimbangkan dengan objek pohon, ini sesuai dengan realita atau sesuai dengan kenyataannya. Nah, itulah yang penting teman-teman perhatikan terkait proporsi. Demikian juga gambar yang ada di bagian kiri, ilustrasi yang ada di bagian kiri, di sini yang benar adalah untuk objek daunnya dibuat kecil ya, sehingga terlihat seimbang, serasi. Kalau kita bandingkan dengan yang di bagian kanan, tentunya ini kurang proporsional ataupun kurang seimbang. Jadi yang harus teman-teman perhatikan di poin ini adalah terkait keseimbangan dan keserasian. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini juga sudah kami cantumkan ya, ada dua contoh. Ini terkait yang harus teman-teman perhatikan adalah terkait ruang kosong atau space. Oke. Nah, sebentar. Oke, baik teman-teman. Nah, di bagian kanan ini ada logo ya. Kemudian di bagian kiri ada teks. Di bagian kanan di sini untuk logonya dibuat lebih kecil. Kemudian terdapat space atau ruang kosong. Sementara di bagian kiri ini terlalu sesak ya teman-teman. Pastinya kita sepakat kalau pertama kali teman-teman lihat lebih nyaman ketika kita melihat objek gambar yang ada di bagian kanan. Nah, inilah fungsinya kita perhatikan space atau ruang kosong. Demikian juga kalau kita perhatikan teks yang ada di bagian kanan, ini lebih nyaman ketika kita lihat dan bisa menikmati desain daripada teman-teman lihat di bagian kiri. Di sini terlalu mepet ya dengan garis pinggir background. Ini sebaiknya teman-teman hindari. Fungsi dari ruang kosong atau space adalah pertama untuk ruang bernafas. Kemudian jeda untuk menikmati desain. Ya, kemudian yang ketiga, kesan minimalis dan simple. Dan yang terakhir, mata audiens lebih segar dan lebih adem. Itu dia poin terkait ruang kosong. Sekarang kita beralih ke tata letak atau layout. Jadi tata letak itu bagaimana kita menyusun, menata, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, dan lain-lain menjadi media komunikasi visual yang menarik. Oke, jadi tipsnya teman-teman untuk tata letak ataupun layoutnya agar kelihatan rapi. Misalnya kalau teman-teman menemukan objek background berada di tengah, ya. Nah, kalau teman-teman misalnya menemukan objek backgroundnya berada di tengah seperti ini, untuk penempatan teksnya, untuk penataan teksnya, teman-teman posisikan di bagian tengah juga. Kita atur, kita buat rata tengah, biar kelihatan lebih rapi ya, terlihat presisi. Jangan teman-teman gunakan teksnya di bagian kiri seperti ini. Kalau teman-teman mendapatkan background dengan objek backgroundnya berada di tengah. Demikian juga kalau teman-teman menemukan background dengan backgroundnya berada di bagian kanan, objek backgroundnya, untuk penempatan teksnya kita cari space atau ruang kosong. Di sini di bagian kiri ada space. Nah, teman-teman bisa tempatkan untuk penempatan teks. Seperti ini contohnya. Jangan teman-teman tempatkan teksnya berada di tengah. Sehingga di sini untuk teksnya sendiri menimpa objek background ya. Jadi untuk yang seperti ini kita hindari, yakni teks menimpa objek background. Ini kelihatan kurang bagus, kurang nyaman secara visual ketika kita lihat ya. Nah, teman-teman yang harus kita perhatikan di bagian poin ini, tata letak ataupun layout adalah penempatan teks pada background. Baik, kita coba di poin selanjutnya. Poin yang keempat yang harus teman-teman perhatikan adalah terkait ukuran teks. Di sini kami contohkan 3 ya. Pertama ada teks 1. Teks 1 ini kita buat lebih besar. Ini fungsinya adalah untuk fokus pertama bagi mata. Nah, teks pertama ini kita gunakan untuk headline atau untuk judul konten. Kemudian,
teks kedua kita buat lebih kecil dari teks yang pertama. Ini kita gunakan, ini fungsinya adalah fokus kedua bagi mata. Ya, untuk teks kedua ini kita gunakan untuk body text ataupun penjelasan dari headline atau judul konten. Dan yang terakhir ada teks ketiga, kita buat lebih kecil lagi. Ini gunanya adalah untuk fokus ketiga bagi mata. Dan ini kita gunakan untuk referensi atau sumber dari tema isi konten. Kalau ada ya teman-teman. Apa sih fungsinya? Kita perhatikan terkait ukuran teks. Fungsinya adalah sebagai urutan fokus mata saat melihat sebuah desain. Tujuannya agar audiens tidak merasa bingung ketika membaca harus dimulai dari mana. Oke, seperti contohnya seperti ini ya. Sebagai perbandingan, teman-teman bisa lihat gambar yang di bagian kanan ini sudah sesuai dengan teori ukuran font. Ya, headline dibuat lebih besar. Di sini judul kontennya adalah bersabarlah. Kemudian body text-nya kita buat lebih kecil dari headline, dan untuk referensinya kita buat lebih kecil lagi. Sehingga ketika teman-teman melihat desain ini, oh kita langsung bisa paham nih, ternyata yang dibahas adalah tentang bersabarlah. Nah, kemudian di sini sudah masuk isi konten ya, berupa ayat, terjemahan ayat, kemudian referensinya di sini Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Berbeda dengan yang di bagian kiri, ya, ini kelihatan ngaur ya teman-teman, kurang bagus dari segi visual. Meskipun pada akhirnya teman-teman bisa menangkap isi konten yang ada di gambar kiri ini, namun tidak secepat ketika kita melihat yang ada di bagian kanan. Oke, seperti itu contoh perbandingannya. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya yang harus teman-teman perhatikan terkait pemilihan warna. Jadi ada dua kondisi teman-teman. Pertama, kalau teman-teman menemukan background yang gelap, seperti pada gambar bagian kanan, nah untuk teksnya teman-teman gunakan teks yang cerah. Jadi biar kelihatan kontras, kita gunakan teksnya dengan teks warna cerah. Kemudian jangan teman-teman gunakan teks yang berwarna gelap pula, seperti ini. Jadi ini akan sangat menyulitkan kita ya ketika kita membacanya, dan ini juga bikin sakit mata ataupun kurang nyaman ya, seperti itu. Kemudian keadaan yang kedua, kalau misal teman-teman mendapatkan background yang cerah, kita kasih contoh ya warna kuning di sini. Untuk teksnya teman-teman gunakan teks yang berwarna gelap. Jangan kita gunakan teks dengan berwarna cerah pula. Ya. Itu ya yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian hindari juga untuk pewarnaan teks, kita hindari lebih dari 2 warna. Seperti ini kurang bagus juga. Bagusnya teman-teman cukup dengan 2 warna saja, atau maksimal 3 warna. Itu pun sudah terlalu ini ya teman-teman. Baiknya sih 2 warna saja sudah cukup. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya terkait pemilihan background. Oke, di sini ada 3 background yang sebenarnya background sama ya. Cuma bedanya ketika kita crop seperti ini atau kita gepengkan. Nah, kita mulai dulu dari background yang pertama, dari bagian kanan terlebih dahulu. Untuk background seperti ini teman-teman hindari. Ya, kenapa kita hindari? Karena di sini objek background-nya terlalu ramai ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman menempatkan teks, jadinya kurang bagus secara visual. Nantinya teks akan menimpa objek background, sehingga teksnya kurang jelas dibaca. Kemudian di bagian tengah, di sini terdapat space yang sudah kita bahas sebelumnya, ruang kosong untuk penempatan teks. Teman-teman bisa posisikan teksnya di bagian kanan, maksud kami di bagian kiri. Kemudian teman-teman hindari untuk menggepengkan background. Ini terlihat terlalu memaksakan ya. Ini harusnya background yang ini adalah background yang ini kita bagi 2. Nah, mungkin terlalu memaksakan agar ukurannya menjadi square atau 1:1. Di sini yang desainernya menggepengkan background-nya menjadi satu kesatuan. Ini dari segi proporsional kurang bagus kelihatan. Kurang sesuai dengan realitanya seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah terkait kesesuaian antara tema dengan background. Baik. Nah, di sini teman-teman, untuk background-nya sendiri adalah waktu di malam hari ya. Bisa jadi waktu Isya
atau tengah malam, atau bisa jadi di waktu sepertiga akhir malam. Nah, untuk tema kontennya tentunya harus sesuai ataupun harus matching dengan background. Di sini kita buat temanya keutamaan sholat malam atau tahajud. Nah, kalau teman-teman bandingkan di bagian kiri, ini tentunya kurang nyambung ya teman-teman. Kalau di sini tema kontennya adalah jangan gunjing saudaramu, sementara backgroundnya nggak cocok dengan tema konten. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita masuk ke poin terakhir yang harus teman-teman perhatikan. Ini juga penting ya, terkait penggunaan lisensi. Sebenarnya ada banyak yang harus teman-teman ketahui. Sebenarnya ada banyak jenis lisensi ya, ada royalty free, ada public domain. Namun secara umum yang sering kita jumpai ada dua. Pertama ada free personal use atau free commercial use. Free personal use maksudnya adalah jenis lisensi atau hak izin yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi saja dan tidak boleh dijual dalam bentuk apapun. Jadi kalau teman-teman ingin mendesain, ya misalnya ini nggak berkaitan dengan profit ya, atau nggak berkaitan dengan material, nggak mendatangkan keuntungan, teman-teman bisa gunakan lisensi yang free personal use. Misalnya contoh dari personal use itu untuk kebutuhan dakwah, kebutuhan sosial, kebutuhan pendidikan, atau juga untuk kebutuhan pribadi teman-teman yang intinya nggak mendatangkan profit atau nggak menghasilkan dari situ ya. Kemudian penjelasan terkait commercial use ini adalah jenis lisensi atau hak izin yang dapat digunakan untuk kepentingan komersil atau tujuan yang mendatangkan keuntungan profit. Ya, misalnya teman-teman punya bisnis. Nah, jadi segala aset yang teman-teman miliki itu harus commercial use. Mulai dari font, gambar, itu kita gunakan yang font commercial use. Namun masalahnya kalau yang lisensi ini cukup sedikit teman-teman kita jumpai, dan lebih banyak lagi dan lebih banyak dan lebih bagus-bagusnya lagi di lisensi yang personal use. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita gunakan font, maksud kami, bolehkah kita gunakan lisensi yang personal use untuk kebutuhan bisnis? Ya, jawabannya adalah boleh dengan catatan ketika teman-teman membeli lisensinya. Jadi teman-teman harus izin dulu ke autornya ataupun ke pembuat karya. Sehingga nantinya teman-teman bisa gunakan untuk kebutuhan komersil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengantar pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk teman-teman ke praktek ya. Oke, silahkan teman-teman bisa buka aplikasi Inkscape-nya. Monggo silahkan teman-teman bisa buka aplikasi Inkscape-nya. Baik. Ini untuk buat full screen di bagian mana ya, Mas Afwan? Cek. Ya, full screen yang Untuk layar Zoom. oh Terbiasa pakai Zoom. mungkin bisa di ini dulu Bang, atau di stop share nanti terus gitu. ke yang Windows. Oh iya, siap. Misalnya kita stop share dulu ya, misalnya seperti ini. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke Inkscape ya. Saya izin share screen untuk aplikasi Inkscape-nya. Oke. Sudah muncul ya teman-teman? Sudah Bang. Oke, terima kasih. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan praktek teman-teman membuat ilustrasi sederhana seperti yang teman-teman lihat di sini. Namun sebelum itu di sini saya izin sedikit ya menjelaskan terkait interface ataupun tampilan dari aplikasi Inkscape. Nah, ini adalah tampilan default teman-teman. Di bagian tengah, kalau teman-teman lihat di sini ada kotak persegi panjang ya. Ini adalah halaman dokumen. Ya. Kemudian area luar dari halaman dokumen kita sebut sebagai kanvas. Kemudian di bagian atas, di sini terdapat beberapa menu. Di sini ada menu file, kemudian edit, view, layer, objek, dan seterusnya.
Teman-teman bisa memanfaatkan beberapa menu yang ada di sini. Ya. Kemudian di bagian kiri, ini adalah tools utama dari Inkscape. Teman-teman bisa sebut tools bar atau juga drawing and editing tools. Di sini cukup ramai ya. Kalau misalnya kita klik di bagian ini, nantinya di bagian ini adalah tools control bar. Jadi setiap kita klik di bagian tools tertentu, maka di bagian tools controllernya akan menyesuaikan dengan tools yang kita pilih. Misalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini sudah berganti ataupun sudah berubah sesuai dengan tools yang kita pilih. Ya. Kemudian di bagian bawah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pilihan warna. Kita sebut tab warna. Teman-teman juga bisa menggesernya untuk mencari warna yang diinginkan. Di sini ada banyak pilihan warna. Selanjutnya di bagian kanan, yang paling kanan di sini ada snap. Fungsinya adalah untuk membuat daya lengket ataupun daya magnet. Misalnya seperti ini. Kita kasih contoh ya. Oke. Jadi teman-teman, fungsi dari snap yang ada di sini adalah untuk daya lengket dari objek ya, seperti ini. Nah, di sini otomatis ketika kita geser sedikit ke kanan, otomatis dia akan nempel ke objek yang terdekat. Ini fungsinya, ini terkadang sangat membantu kita ketika teman-teman ingin mendesain, namun terkadang juga akan mengganggu teman-teman. Misalnya ketika teman-teman ingin membuat teks ataupun ingin mengukur, dia akan mengikuti dengan objek yang terdekat. Maka teman-teman bisa nonaktifkan dengan cara kita klik di bagian kanan. Oke, mungkin lebih jelas nanti akan kita praktekkan ya. Sembari kita praktek, sembari saya jelaskan beberapa fungsi dari tools. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke praktek ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Oke, teman-teman silahkan buka aplikasi Inkscape-nya. Nah, yang pertama kali yang harus kita ubah adalah ukuran dokumen. Di sini ukurannya masih standar ya, teman-teman. Ini ukuran A4. Sekarang kita akan mengubah ukurannya menjadi ukuran 4:5. Ya, ukuran post Instagram. Gimana cara mengubah ukurannya? Teman-teman silahkan arahkan kursornya di menu file. Silahkan teman-teman bisa klik di bagian menu file, kemudian kita masuk ke bagian dokumen properties. Baik. Selanjutnya, sebentar, kita cek dulu di bagian kolom chat. Nah, oke. Di bagian unit, teman-teman bisa klik ya. Di sini ada unit. Untuk ukurannya kita ganti menjadi pixel. Kemudian, selanjutnya di bagian width, di sini kita ganti menjadi 1080. Oke, silakan teman-teman bisa ganti 1080. Selanjutnya di bagian height, di sini teman-teman ganti menjadi 1350. Seperti ini ya. Baik. Silakan teman-teman. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ataupun teman-teman bisa langsung aktifkan ya aktifkan mikrofonnya. Karena di sini saya mengalami kesulitan untuk mengecek chat yang ada, kolom chat yang ada di bawah. Teman-teman bisa tanya langsung ya. Baik. Setelah teman-teman ubah, sekarang kita akan membuat objek kotak di bagian
halaman dokumen yang sudah kita buat. Nah, di sini ada square tool. Teman-teman bisa klik di bagian objek kotak. Oke. Nah, berikutnya teman-teman tinggal sesuaikan ukuran kotaknya dengan ukuran halaman dokumen yang sudah kita buat. Ya, teman-teman bisa tarik di bagian pojok kanan, di bagian pojok kiri atas. Kita klik sekali, kemudian teman-teman bisa tarik seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin membuat objek kotak secara presisi, artinya antara panjang dan lebarnya sama sisi, itu kita tinggal tekan kontrol pada keyboard. Sambil teman-teman drag, kita tarik dan kita tekan kontrol pada keyboard. Berbeda halnya kalau teman-teman mendrag tanpa menahan kontrol, maka nantinya objek kotaknya di sini objeknya akan menjadi bebas ya. Bisa persegi panjang secara horizontal atau juga secara vertikal. Baik. Di sini kita sesuaikan saja untuk background-nya. Objek kotaknya kita sesuaikan dengan background ataupun dengan halaman dokumen. Baik. Di sini ada yang ketinggalan ya. Saya belum menjelaskan terkait cara melakukan zoom pada area kanvas. Karena ini akan sangat sering kita gunakan. Jadi untuk melakukan zoom in, teman-teman bisa tekan kontrol pada keyboard, kemudian kita geser mouse ataupun roll pada mouse. Nah, kita tekan kontrol plus dengan menggeser scroll yang ada pada mouse seperti ini. Ini untuk melakukan zoom in ataupun zoom out. Atau dengan cara lain, teman-teman bisa gunakan tombol kombinasi, kita tekan kontrol plus klik kanan. Sekali lagi, tekan kontrol plus klik kanan. Nah, cara ketiga teman-teman bisa gunakan, di sini ada tools zoom. Ya, teman-teman bisa drag saja, misalnya kita akan melakukan zoom in di area ini. Teman-teman tinggal drag. Nah, itu dia cara melakukan zoom in pada area kanvas atau pada area halaman dokumen. Kemudian untuk melakukan zoom out, ada beberapa cara juga. Teman-teman tinggal tahan shift pada keyboard plus klik kanan. Nah, ini untuk melakukan zoom out. Kebalikannya ya, kalau misalnya untuk zoom in, tahan kontrol plus klik kanan seperti ini. Untuk zoom out, teman-teman tekan shift. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk melakukan scroll, misalnya ke samping ya, teman-teman tahan shift dan kita kombinasikan dengan roll yang ada pada mouse. Ya, seperti itu teman-teman. Baik. Nah, di sini sudah kita buat ya untuk objek kotaknya. Ini akan kita gunakan untuk background. Untuk mengubah warnanya, ada dua cara. Pertama, teman-teman masuk ke bagian menu Fill. Di bagian menu Objek, teman-teman bisa klik. Kemudian, kita pilih yang Fill and Stroke. Oke. Kemudian teman-teman bisa ganti warnanya. Ya. Sebelumnya sudah kami share ya teman-teman. Sudah kita share terkait referensi warna yang akan kita gunakan pada pelatihan pagi hari ini. Silakan teman-teman import terlebih dahulu. Untuk mengimportnya kita masuk ke bagian menu file. Kemudian teman-teman bisa pilih import. Oke, silakan. Kita masuk ke bagian menu file, kemudian teman-teman klik bagian import. Baik.
Silakan teman-teman cari di folder yang sudah teman-teman siapkan. Oke, sebentar Anda cek dulu ya. Ya, teman-teman bisa cek dulu ya di folder yang sudah teman-teman siapkan. Oke, sebentar. Afwan teman-teman, di sini Anda belum lihat untuk filenya. Oke. Kalau nggak salah itu ada 4 warna ya. Sini saya buat dulu untuk warnanya. Oke. Nah, kalau nggak salah saya sudah kirim ya untuk teman-teman referensi warnanya. Silakan teman-teman import terlebih dahulu. Baik. Nah, kemudian kita misalkan tadi sudah kita import ya, filenya sudah kita tambahkan ke layar Inkscape-nya. Berikutnya teman-teman bisa klik di bagian objek kotak. Kemudian di sini ada pick color di bagian fill. Teman-teman arahkan kursornya di bagian pick color seperti ini. Kemudian kita arahkan kursornya ke warna yang biru ya teman-teman. Ya, monggo silahkan. Untuk warnanya kita atur menjadi warna biru. Nah, di sini kita akan gunakan gradasi warna. Oke, jadi gradasi warna itu adalah perpaduan lebih dari satu warna pada objek. Untuk membuat gradasi warna, teman-teman tinggal klik di bagian gradient tool. Di sini ada tools yang ini ya. Kita klik. Kemudian teman-teman tarik dari atas ke bawah. Oke, seperti ini. Silahkan teman-teman praktekkan. Untuk gradasi warnanya kita buat perpaduan antara warna biru dengan warna, misalnya kita ambil warnanya dari pick color, kemudian teman-teman arahkan ke warna yang biru muda. Seperti ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk membuat warna gradasi, teman-teman klik di bagian gradient tool, kemudian kita tarik dari atas ke bawah. Kemudian untuk warnanya, teman-teman klik di bagian pick color, dan kita arahkan kursornya ke referensi warna yang sudah kami share ke teman-teman. Kita arahkan ke warna biru muda, seperti ini. Baik. Kalau teman-teman rasa terlalu cepat, ya silakan teman-teman bisa komen di kolom chat ya, ataupun ada yang mungkin ditanyakan, atau ada yang ingin kita ulangi, teman-teman bisa chat, atau langsung saja pakai mikrofon. Baik, kemudian di sini kita akan buat bentuk shape seperti yang di sini, bentuk objek kotak, kemudian kita berikan lingkungan di bagian tengah. Nah, teman-teman bisa klik di bagian square tool. Iya. Kita buat objek kotak di bagian bawah.
Teman-teman tinggal tarik ya, seperti ini. Untuk warnanya, kita ganti menjadi warna hitam. Teman-teman tinggal gunakan pick color seperti cara sebelumnya. Kita arahkan kursornya ke bagian warna hitam. Ke warna yang sudah teman-teman import. Sini ada warna hitam. Oke, seperti ini ya. Baik. Nah, untuk membuat lengkungan di bagian tengah, teman-teman harus ubah terlebih dahulu chef yang ini menjadi pad. Ya. Jadi untuk mengubah bentuknya, kita harus konversikan dulu dari objek menjadi pad. Caranya teman-teman bisa masuk ke bagian pad, kemudian kita klik di bagian object to pad. Oke, di sini sudah menjadi pad. Teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, kita klik 2 kali. Nantinya akan muncul node ya teman-teman. Di sini node kecil, ada 4 node. Kemudian untuk menambahkan node, kita tambahkan di bagian tengah. Kita klik 2 kali. Seperti ini ya. Kemudian untuk style nodenya kita ganti menjadi yang lengkungan. Teman-teman bisa pilih node yang ini. Dan kita atur, di sini ada garis, teman-teman bisa tarik untuk membuat bentuk lengkungan. Baik. Untuk bentuk lengkungannya bebas ya. Silahkan teman-teman atur sendiri untuk ukurannya, untuk lengkungannya seperti ini ya. Oke. Silahkan teman-teman, saya beri waktunya 10 detik untuk membuat lengkungan seperti ini. Saya ulangi lagi, pertama teman-teman tambahkan objek kotak. Kita tarik dari bawah ke atas. Kemudian untuk mengubah warnanya, teman-teman klik di bagian pick color dan kita arahkan kursornya ke warna hitam. Selanjutnya, kita akan memberikan efek lengkungan di bagian tengah. Caranya dengan mengkonversikan terlebih dahulu bentuk objek bentuk chef ini menjadi ke bentuk pad. Masuk ke bagian pad, object to pad. Kemudian teman-teman tinggal klik di bagian edit pad. Insya Allah cukup mudah teman-teman. Kemudian kita klik 2 kali di bagian yang di bagian tengah, karena di sini kita akan berikan efek lingkungan. Dan untuk nodenya kita ganti dengan node yang ini. Selanjutnya teman-teman bisa atur bentuk lingkungannya. Oke, kita misalkan seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat objek rumah seperti yang teman-teman lihat. Ini juga kita gunakan objek kotak. Silahkan bisa ditambahkan objek kotak. Kemudian kita edit lagi. Untuk mengeditnya teman-teman ubah menjadi pad seperti cara sebelumnya. Kemudian kita edit pad by node. Nah, di bagian node yang paling bawah ini, di bagian kiri teman-teman tinggal geser sedikit ke kanan ya, seperti ini. Dan untuk node yang ada di bagian kanan juga teman-teman geser sedikit ke kiri. Oke. Berikutnya, kalau teman-teman sudah membuat objek kotak seperti ini, sekarang kita akan tambahkan atap rumahnya.
Nah, untuk membuat atap rumah kita gunakan bentuk shape yang lain. Di sini kita tambahkan shape segitiga ya. Teman-teman bisa arahkan kursornya di tools, Star Tools atau Polygon Tools. Kemudian kita klik. Untuk cornernya di sini pastikan teman-teman pilih 3. Ya. Untuk cornernya kita buat 3. Karena kalau 5 nantinya bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Nah, semakin kita banyak tambahkan cornernya, maka bentuknya bentuk dari lengkungannya ataupun bentuk sudut lancipnya akan bertambah. Di sini kita cukup buat 3 saja. Selanjutnya, untuk memperbesarnya teman-teman tinggal tahan kontrol, kemudian kita tarik di bagian bawah seperti ini. Ya. Jadi untuk memperbesar ataupun untuk memperkecil objek, teman-teman tinggal tahan kontrol, kemudian kita tarik di bagian, bisa juga di bagian bawah atau bagian atas. Silahkan teman-teman bisa sesuaikan saja. Kemudian kita tempatkan di bagian bawah. Oke, kita posisikan untuk bentuk segitiganya di atas objek kotak. Baik. Nah, untuk yang bagian atas, teman-teman bisa tarik ya ke bawah seperti ini, tanpa menahan kontrol. Izin Oke. menyela, Bang. Ada Ya. komentar di kolom chat, ada yang Ya. minta untuk diulangi pembuatan segitiganya. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, teman-teman, untuk membuat segitiga, teman-teman arahkan kursornya di bagian Start Tool atau di bagian Polygon Tool. Kita klik. Untuk cornernya, kita cukupkan 3 ya. Kemudian teman-teman tinggal tarik. Kita atur posisinya menjadi lurus ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk objek segitiganya kita posisikan di atas objek kotak. Berikutnya di bagian atas di sini kan ada beberapa penjuru nih. Nah, di sini ada di bagian tengah, teman-teman tinggal geser ke bawah tanpa menahan kontrol. Berbeda halnya kalau teman-teman tahan kontrol, maka untuk perubahannya akan menjadi secara keseluruhan. Seperti ini. Tapi yang perlu teman-teman tarik adalah di bagian atas saja. Seperti ini ya. Ya, di sini masih kurang lurus ya, kita edit lagi, teman-teman bisa klik 2 kali untuk memunculkan nodenya. Baik. Silahkan teman-teman bisa tambahkan objek segitiganya. Di sini sudah kelihatan ya untuk objek rumahnya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat jendela rumah seperti ini. Caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Teman-teman bisa tambahkan objek kotak. Ya. Tadinya untuk zoom in. Ya, untuk melakukan zoom in teman-teman tahan kontrol ya seperti ini. Tahan kontrol, kemudian kita kombinasikan dengan roll yang ada pada keyboard. Ya, maksud kami yang ada pada mouse. Oke, berikutnya kita tambahkan objek kotak untuk membuat jendela di bagian square tool. Teman-teman bentuk objek kotak. Untuk warnanya kita ambil warna kuning. Caranya juga sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan pick color. Kemudian teman-teman tinggal arahkan kursornya di bagian warna kuning. Kita klik. Oke. Kemudian kita edit juga dengan patch, menu patch, kemudian object to patch. Untuk memunculkan
nodenya, teman-teman tinggal klik di bagian edit path. Kemudian kita tarik di bagian node yang bagian kiri, kita tarik sedikit ke kanan. Sebaliknya, node yang bagian kanan kita tarik sedikit ke kiri. Ya, kita bentuk seperti jendela ya. Oke, seperti ini ya. Saya beri waktunya 10 detik untuk teman-teman. Monggo dibuat objek kotak seperti ini. Baik. Berikutnya kita akan memotong di bagian tengah biar kelihatan transparan. Nantinya akan menjadi seperti ini ya. Sebentar kita cek dulu. Nah, kita akan memotong di bagian tengah. Caranya gimana? Teman-teman bisa tambahkan objek kotak, kemudian kita atur menjadi persegi panjang. Supaya kelihatan perbedaannya, kita ganti dengan warna yang lain. Baik. Teman-teman bisa buat persegi panjang seperti ini. Kemudian untuk tingkat ketebalannya kita atur seperti ini ya. Teman-teman bisa duplikat dengan cara tekan Ctrl plus huruf D. Ya. Jadi untuk menggandakan objek, caranya kita tekan Ctrl plus huruf D. Nah, di sini sudah menjadi dua objek. Teman-teman tinggal atur untuk yang kedua, ini kita rotasikan dengan cara kita klik di bagian rotasi. Di sini ada tanda panah ya, anak panahnya teman-teman bisa perhatikan petunjuknya. Misalnya kita akan mengatur untuk objek kotak ini menjadi persegi panjang secara vertikal. Oke. Teman-teman bentuk menjadi seperti tanda tambah ya. Nah, kedua garis ini, garis yang kedua ini, yang sama warnanya, teman-teman bisa gabungkan atau kita union. Caranya teman-teman seleksi keduanya. Cara menyeleksinya kita tekan, kita seleksi satu objek, kemudian teman-teman tinggal tahan Shift. Ya, caranya teman-teman seleksi keduanya, yakni dengan cara tahan Shift, kita klik keduanya. Untuk menggabungkannya masuk ke bagian Path, pilih yang Union. Oke, di sini sudah menjadi satu kesatuan ya. Oke, kemudian teman-teman bisa seleksi antara garis ini ataupun icon tanda tambah ini dengan objek kotak yang berada di belakang, di bawah. Caranya juga sama, teman-teman tahan Shift. Kita masuk ke bagian Path, kemudian pilih Difference. Oke, di sini sudah kepotong ya. Ya, caranya cukup mudah ya teman-teman. Untuk mengembalikan ke sebelumnya, teman-teman tinggal klik Ctrl Z. Saya ulangi lagi, kita kembalikan lagi, Ctrl Z. Oke, di sini ada objek kotak ya. Kemudian teman-teman bentuk menjadi persegi panjang. Dan kita tarik, kita buat menjadi dua bagian. Atau teman-teman juga bisa menggandakan objek yang ini, Ctrl D, kemudian kita atur rotasinya. Kemudian kita seleksi keduanya, tahan Shift, masuk ke Path, pilih Union.
dan kita atur posisinya berada di tengah objek kotak. Seleksi keduanya, masuk ke Path, pilih Difference. Baik. Dan yang ini teman-teman tinggal atur untuk posisi jendelanya, kita posisikan di bagian sisi kanan dan sisi kiri background. Maksud kami sisi kanan dan sisi kiri objek rumah. Kita copy menjadi dua bagian. Caranya juga sama, Ctrl D untuk menggandakan. Dan kita posisikan ininya berada di sebelah sisi kanan ya. Ya bebas, kalau teman-teman ingin membuat dua jendela juga nggak apa-apa, atau juga cukup satu jendela juga nggak masalah. Oke. Silahkan teman-teman tambahkan untuk jendelanya, saya beri waktunya cukup 5 detik ya. Monggo. Berikutnya teman-teman, kita akan membuat cerobong asap di bagian atap rumahnya. Ya. Caranya juga kita gunakan square tool, objek kotak. Kita bentuk menjadi kotak seperti ini. Untuk warnanya teman-teman ganti menjadi warna hitam. Kita gunakan pick color. Kemudian teman-teman tambahkan lagi objek kotak berada di atasnya. Dan kita atur posisinya di atas objek kotak persegi panjang yang ini. Teman-teman bisa seleksi keduanya, kita masuk ke bagian Patch Union untuk menggabungkan menjadi satu kesatuan. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk membuat rotasi, di sini kita akan bentuk cerobong asapnya menjadi miring ya teman-teman. Seperti ini misalnya, kita akan atur untuk cerobong asapnya menjadi miring, sedikit ke kanan ya. Caranya teman-teman tinggal klik 2 kali, kita ulangi ya, misalnya seperti ini. Pertama kali teman-teman klik, nantinya akan muncul penjuru ataupun arah panah seperti ini. Kemudian teman-teman klik 1 kali lagi di bagian objeknya untuk membuat rotasi, sehingga di sini untuk anak panahnya sudah berubah ya. Teman-teman tinggal atur bentuk rotasinya sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya kita atur segini ya. Kemudian kita perkecil, klik 1 kali lagi untuk mengganti rotasinya. Tadinya kan seperti ini teman-teman. Teman-teman klik 1 kali lagi, kemudian kita perkecil. Tahan kontrol, dan kita posisikan cerobong asapnya di bagian atas. Baik. Oke, teman-teman, di sini saya sedikit percepat ya, karena waktu kita sudah terlalu mepet nih. Untuk rekaman ulangnya, gimana panitia? Apakah ada rekaman ulang untuk peserta? Ya Bang, nanti ada, insya Allah ada rekamannya buat Oke. peserta. Jadi untuk teman-teman mungkin yang telat ya, masih bisa, insya Allah masih bisa menyimak materi kita pada live pagi hari ini. Baik, untuk sesi pelatihan ini selesainya sampai jam berapa Mas ini? Sampai 9.35 ya kalau nggak salah. Iya Bang, seharusnya 9.35. Cuman karena ini tadi pertanyaannya include di sesi praktek, jadi Oke, sesi kita gabungkan ya. pertanyaannya kita gabungkan buat ini praktek. Jadi mungkin kalau ada yang ingin bertanya di kolom chat, bisa nantinya dibacakan ya Mas. Iya, Soalnya ini di sini nggak kelihatan untuk kolom chatnya. ya, ya Bang. Buat Oke. teman-teman kalau ada pertanyaan bisa. Tadi cukup mudah ya, cukup simpel. Kita tinggal menambahkan kotak, kemudian kita susun menjadi seperti rumah.
Nah, teman-teman tinggal atur objek kotak. Kita edit dengan menggunakan edit page by node. Dan kita masuk ke bagian pad, object to pad. Nah, selanjutnya di bagian atas, teman-teman geser ke bawah. Ya, supaya lebih lurus, kita tahan kontrol. Nah, dan kita posisikan di belakang rumah, seperti ini. Untuk membuat gentengnya, kita buat juga persegi panjang. Dan untuk warnanya, di sini ada pewarnaannya ya teman-teman, kita buat sedikit lebih cerah. Baik. Kita atur untuk rotasinya, teman-teman klik satu kali lagi untuk membuat rotasi seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Nah ini teman-teman terkadang cukup mengganggu kita ya. Teman-teman bisa perhatikan efek magnet ataupun daya lengketnya ini cukup mengganggu. Untuk menonaktifkannya kita tinggal klik di bagian kanan atas. Oke, sekarang sudah hilang ya untuk daya lengketnya. Jadi itu dia teman-teman fungsi dari snap. Ya, ini untuk merapikan objek. Baik. Oke, kemudian secara keseluruhan ini sudah selesai ya. Kalaupun misalnya teman-teman ingin menambahkan jendela di bagian belakang rumahnya, misalnya seperti ini kita buat lebih kecil, kita posisikan bagian belakang seperti ini. Oke. Baik, ini sudah selesai teman-teman. Ada yang ketinggalan untuk efek seperti pantulan pencahayaan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini warnanya sedikit lebih cerah ya. Ini kita buat sebagai efek dari pantulan pencahayaan rembulan. Oke, gimana cara membuatnya? Tinggal teman-teman klik di bagian objek segitiga. Ya. Kemudian kita buat garis menggunakan bezier tool. Kita buat garis menggunakan bezier tool. Untuk bezier tool-nya di sini ya. Teman-teman tinggal tarik. Kita klik satu kali. Kemudian kita tarik titiknya. Ya, teman-teman tinggal atur ya. Misalnya seperti ini. Kalau sudah kita tekan space. Nah, di sini sudah kelihatan garisnya. Kita buat miring seperti ini. Kemudian kita seleksi antara garis dengan segitiga. Kita tekan shift. Kemudian masuk ke pad. Pilih yang division. Oke. Di sini sudah kepotong ya. Nah, untuk mengubah warnanya, kita buat sedikit lebih cerah. Caranya teman-teman tinggal geser untuk warnanya di bagian L, illumination, kita geser sedikit lebih cerah. Seperti ini. Baik. Ini sudah selesai ya. Kemudian teman-teman bisa seleksi secara keseluruhan. Kita seleksi, masuk ke bagian patch, kemudian teman-teman pilih union. Afwan, sorry. Kita ulangi ya. Jadi teman-teman seleksi secara keseluruhan. Untuk menjadi satu kesatuan, kita seleksi secara keseluruhan. Caranya kita drag, tahan klik kiri, kemudian teman-teman tarik kursornya ke atas. Nah, klik kanan, pilih group. Ya. Kalau kita gunakan yang union, nantinya akan menjadi satu kesatuan ya, dan warnanya juga menjadi satu. Seperti yang sebelumnya. Di sini kalau kita gunakan yang union, ini akan menjadi
satu kesatuan dan warnanya juga bakal menjadi menyatu. Tapi kalau teman-teman gunakan grup, di sini warnanya masih tetap seperti yang sebelumnya. Nah, klik kanan, pilih grup. Kemudian kita tempatkan untuk rumahnya di bagian kanan, bebas ya. Bisa di kiri atau bisa juga di kanan. Di sini kita buat di kanan saja. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita sudah selesai di bagian rumah. Sekarang kita akan membuat objek pohon seperti ini. Caranya juga sama, kita gabungkan beberapa shape, beberapa objek menjadi satu kesatuan. Teman-teman, supaya lebih jelasnya bisa perhatikan ya. Pertama kita buat objek kotak persegi panjang, klik di bagian square tool, kemudian kita tarik untuk membuat batangnya. Berikutnya untuk membuat daun, kita tambahkan objek segitiga. Nah, seperti ini ya. Kita edit objek segitiganya masuk ke bagian Patch, Object to Patch. Kemudian masuk ke Edit Patch by Node. Oke, di sini sudah muncul untuk beberapa node. Teman-teman tinggal edit nih. Misalnya yang bagian bawah kita tarik ke atas seperti ini. Kalau dirasa sudah oke, kita klik di bagian Select Tool. Atau dengan tekan huruf S untuk membuat bentuk seperti ini. Untuk kembali kepada tools, Select Tools. Oke. Kemudian kita posisikan seperti ini. Dan kita perbanyak dengan cara menduplikat. Caranya teman-teman tekan Ctrl plus huruf D. Ya, ini untuk menggandakan. H. Kemudian kita tambahkan lagi, cukup 3 ya. Jadi semakin ke atas kita buat semakin kecil. Nah, oke, di sini sudah menjadi sini sudah kelihatan bentuknya ya. Silakan teman-teman, saya beri waktunya 10 detik ya. Caranya tadi kita masuk ke square tool, kita buat objek kotak persegi panjang, kemudian masuk ke objek segitiga, kita tarik, kemudian kita edit Patch by Node, dan kita masuk ke bagian Edit Patch by Node, teman-teman tinggal tarik node yang ada di sini menjadi ke atas. Kemudian kita sesuaikan. Semakin ke atas kita kecilkan. Nah, untuk menggandakannya kita tekan Ctrl D. Atau dengan cara lain, klik kanan, pilih duplikat. Nah, seperti ini ya. Untuk mengembalikan ke sebelumnya, teman-teman tinggal tekan Ctrl Z. Atau untuk mengundo. Baik. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Sekarang teman-teman tinggal drag secara keseluruhan seperti sebelumnya. Kita masuk ke bagian Patch, pilih Union. Nah, bedanya sedikit saya berikan insight untuk teman-teman. Kita Ctrl Z dulu ya. Misalnya ini kita duplikat. Di sini ada dua pohon ya. Misalnya kalau teman-teman gunakan fitur Union, kita masuk ke Patch, kemudian Union.
dengan kita klik kanan, kita pilih grup. Nah, kelebihan dari fitur grup ini, teman-teman bisa ungroup. Kita ungroup kembali. Sementara kalau di Union, ini nggak ada fitur untuk memisahkannya kembali. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman rasa sudah cocok, sudah pas, nggak mau diganti lagi, kita gunakan fitur Union. Atau kalau mungkin nanti ada hal yang mau diedit, kita gunakan grup. Seperti itu. Di sini kita gunakan yang Union saja. Karena ini sudah fix ya. Kemudian kita posisikan untuk objek pohonnya. Dan pastikan warnanya sesuai dengan warna hitam yang ada di bawah. Masuk ke bagian, kita tekan huruf D. Ya. Jadi untuk membuat pick color, untuk menggunakan tools pick color, ada dua opsi teman-teman. Pertama, kita klik di bagian pick color, atau dengan cara simple, kita tekan huruf D pada keyword. Nah, kalau teman-teman ingin yang lebih simpel, tekan huruf D. Kemudian, untuk memilih select tool yang ada di sini, kita gunakan, kita tekan huruf S. Oke, saya ulangi ya. Ini penting kalau teman-teman ingin lebih cepat dalam mendesain. Kita harus paham-paham beberapa tombol shortcuts yang ada di sini. Misalnya untuk menggunakan select tool, kita gunakan tombol S. Kemudian ada square tool, teman-teman tinggal gunakan huruf R. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan. Di sini kalau kita arahkan kursornya, di sini ada keterangan. Misalnya untuk membuat elips, bentuk lingkaran, teman-teman tinggal tekan huruf E. Atau dengan cara manual kita klik di bagian tools-nya. Baik. Nah, kemudian kita kecilkan, ini biar sesuai dengan porsinya, seperti teori yang sudah kita pelajari. Untuk objek pohon itu sendiri nggak terlalu besar dengan objek rumah ya. Jadi kita buat lebih kecil, dan kita atur posisinya. Kemudian teman-teman tinggal gandakan, kita perbanyak dengan cara Ctrl D, atau cara manual klik kanan, pilih duplikat. Seperti itu. Baik. Oke, sudah selesai ya untuk objek pohonnya. Selanjutnya kita akan beralih cara membuat bangku seperti ini, teman-teman. Ya, jadi mohon maaf ya, di sini saya sedikit lebih cepat untuk mengejar waktu kita. Kalau teman-teman mungkin ada yang telat, insya Allah masih bisa mengikuti rekaman ulang. Untuk membuat bangku seperti ini, caranya juga cukup mudah. Kita gabungkan beberapa shape. Misalnya kita gunakan objek kotak, teman-teman tinggal tarik menjadi persegi panjang. Selanjutnya di bagian atas, nah di bagian atas kanan, kalau teman-teman perhatikan di sini ada bulatan kecil ya. Ini kita bisa atur untuk membuat efek ataupun untuk membuat radius di sudut objeknya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat bentuk sudutnya menjadi melengkung, itu tinggal kita tarik di bagian pojok kanan atas. Di sini ada bulatan kecil, kita klik, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa perbanyak, kita duplikat. Cukup 4 ya. Oke. Sedikit tips juga teman-teman untuk merapikan objek agar kelihatan rapi. Misalnya seperti ini ya, kita buat berantakan. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat keempat objek ini menjadi lurus. Nah, caranya teman-teman tinggal seleksi secara keseluruhan. Untuk menyeleksinya, tahan klik kiri, kemudian kita pilih. Atau dengan cara lain menseleksinya, kita pilih satu-satu. Dengan cara tahan shift. Ini cukup lama ya. Biar lebih simpelnya kita drag seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke bagian objek. Kita masuk ke bagian objek dan pilih align and distribusi. Oke.
Di sini sudah muncul ya di bagian align and distribusi. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada relative to. Oke, ini untuk meratakan objek. Kemudian ada pilihan relative to last selected atau first selected biggest object. Maksudnya adalah kalau teman-teman pilih last selected, ini akan merapikan objek berdasarkan objek yang terakhir. Oke, misalnya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan, ketika saya menseleksi ke semua objek ini, objek yang terakhir saya pilih adalah objek yang paling atas. Kalau kita rapikan, nah, kita ulangi lagi, kalau kita rapikan, maka ketiga objek ini akan mengikuti objek yang terakhir. Oke, seperti itu ya. Kita ulangi lagi. Teman-teman tinggal seleksi secara keseluruhan. Kita pilih last selected, kemudian atur menjadi center, menjadi rata tengah. Kita klik. Kemudian agar antara jarak yang satu dengan jarak yang lainnya sama, teman-teman tinggal gunakan bantuan dari distribusi. Di sini kita gunakan yang vertikal. Nah, di sini sudah cukup rapi ya. Daripada teman-teman susun satu persatu, ini cukup lama dan mungkin juga kurang rapi. Ini kita gunakan kita gunakan bantuan dari align and distribusi. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa gabungkan secara keseluruhan. Kita masuk ke klik kanan, pilih grup. Kita tambahkan lagi objek kotak. Teman-teman duplikat. Kita tekan lagi Ctrl D untuk membuat kaki bangkunya. Ctrl Z ya. Kita tambahkan menjadi untuk membuat kaki bangku. Duplikat lagi Ctrl D. Oke, seperti ini. Masuk seleksi secara keseluruhan. Path, pilih union. Sorry, ini kita ungroup dulu. Masuk ke path, pilih union. Baik. Kemudian ini kita arahkan. Kita kecilkan, tahan shift. Teman-teman posisikan bangkunya di bawah. Di sini. Oke. Nah, berikutnya teman-teman kita akan membuat pagar seperti yang ini. Caranya juga sama seperti cara sebelumnya. Jadi kita cukup menggabung-gabungkan beberapa shape menjadi satu kesatuan. Ini adalah pelajaran basic ya teman-teman. Karena nanti kalau kita ke tahap yang lebih untuk advanced scale, nantinya kita akan menggunakan bagian Bezier Tool. Misalnya kalau teman-teman ingin menggambar, membuat ilustrasi, kita bisa menggunakan Bezier Tool. Namun sebelum misalnya kita akan membuat ilustrasi orang, pertama kita buat sketsanya terlebih dahulu, kemudian kita gambar dengan menggunakan Bezier Tool. Ini cukup susah ya kalau teman-teman pemula dalam Inkscape. Seperti halnya kita belajar menulis, pertama-tama akan kaku teman-teman. Tapi kalau sudah terbiasa, teman-teman akan mudah menggunakan Bezier Tool. Oke, jadi untuk kesempatan kita pada pagi hari ini, kita dari yang basic-basic saja yang paling mudah. Oke, sekarang kita buat objek pagarnya. Teman-teman tinggal tambahkan objek kotak. Kita tarik. Kemudian yang ini, karena ada bentuk lengkungan, kita mentokkan ke atas ya, biar bentuknya menjadi lancip. Kita edit lagi dengan edit patch by node. Namun sebelum itu kita konversikan dulu dari objek menjadi path. Kemudian di bagian tengah ini kita klik 2 kali untuk memunculkan, untuk menambah node. Kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Nah, teman-teman bisa edit saja, kita bentuk menjadi ke atas. Kalau sudah, kita klik select tool. Oke, teman-teman bisa perbanyak objeknya dengan cara kita tekan Ctrl D. Untuk bentuk pagarnya kita buat nggak beraturan ya.
Misalnya ada yang panjang, sebagiannya juga kita buat yang kecil. Atau kita buat, kita kombinasikan dengan objek kotak tanpa ada runcing di atasnya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi objek kotak, kita buat di bagian tengah. Ini juga bebas ya, silakan teman-teman kreasikan sendiri bentuk pagarnya seperti apa. Misalnya seperti ini, kemudian kita klik kanan, pilih grup. Dan kita atur posisinya di dekat rumah, di samping rumah. Untuk mengecilkannya, teman-teman pastikan tekan kontrol ya, agar bentuknya menjadi presisi. Karena kalau teman-teman tanpa menahan kontrol, nanti bentuknya nggak sesuai dengan yang kita buat. Oke. Sini kita tambahkan pagar rumahnya, kemudian di belakang juga ya. Misalnya kita balikkan, kita ganti menjadi dari kiri menjadi ke kanan. Baik. Oke, sudah selesai untuk bagian bawah. Selanjutnya kita akan membuat danau di depan rumah ya, seperti yang teman-teman lihat. Ini juga buatnya cukup mudah. Teman-teman tinggal gunakan buat objek kotak, kita tarik. Kemudian untuk warnanya teman-teman ganti dengan menggunakan pick color. Tekan D atau dengan cara seperti sebelumnya. Kita gunakan pick color ini. Dan arahkan kursornya ke warna H. Ya, kita arahkan kursornya ke warna biru muda ya. Oke. Kemudian kita posisikan di bagian bawah. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada beberapa pilihan. Kalau misalnya teman-teman ingin memposisikan objek kotak ini berada di bawah, kita klik di bagian page down. Ini untuk memindahkan objek step by step. Nah, tapi kalau teman-teman ingin memindahkan objek langsung ke bawah, ke paling dasar, itu kita gunakan yang N. Teman-teman gunakan tombol N di bagian keyboard teman-teman, atau langsung kita klik. Nah, secara otomatis dia akan pindah paling bawah ya. Kemudian kita naikkan ke bagian atas, satu kali, satu step. Baik, seperti ini. Kemudian untuk background, untuk objek kotaknya di sini nggak masalah juga. Misalnya kalau objek kotaknya objek kotaknya melewati sisi pinggir background, insya Allah nantinya di tahap akhir akan kita rapikan, kita potong. Jadi kalau misal objek kotaknya keluar dari garis background, nggak masalah teman-teman, nanti kita potong di tahap akhir. Oke, berikutnya di sini kita tambahkan efek gradasi teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada dua warna ya. Pertama ada biru muda dan biru gelap, ataupun biru tua. Kenapa kita buat efek gradasi di bagian tengah? Ini seperti pantulan pencahayaan dari rembulan. Kalau teman-teman buat polosan seperti ini kurang bagus. Kita tambahkan saja efek gradasinya. Jadi seolah-olah di bagian tengah ini cahaya rembulan. Oke, teman-teman bisa gunakan mode gradasinya, kita ganti menjadi radial gradient. Kemudian masuk ke bagian gradient tool. Warna tengah kita klik. Misalnya ketika warna tengah kita klik, kita ganti menjadi warna biru muda. Kemudian bagian atas, teman-teman arahkan, kita klik di bagian titik atas ya. Kita gunakan pick color, kita ganti menjadi warna biru gelap. Oke. Di sini teman-teman juga bisa atur untuk gradasinya.
Oke, saya ulangi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin mengubah warna di bagian tengah, itu kita klik di kotak yang berada di tengah. Misalnya kita ganti menjadi warna hijau ya. Oke. Misalnya kita gunakan warna yang ini. Kemudian kalau teman-teman ingin mengganti warna pada bagian sisi luar dari area tengah, itu kita klik bulatan kecil, kemudian kita cari warna yang kita inginkan. Teman-teman bisa gunakan referensi warna yang sudah kami share ya. Atau mungkin kalau teman-teman ada warna lain, referensi yang lain, boleh digunakan. Oke, di sini kita gunakan biru tengah, biru muda di bagian tengah. Selanjutnya kita akan atur di bagian tengah ini agar menjadi bentuk lengkungan seperti ini. Nah, di sini melengkung ya di bagian objek kotaknya. Seperti cara sebelumnya, jadi pastikan teman-teman sudah mengkonversikan objek ini menjadi pad. Kemudian kita masuk ke edit page by node. Kita klik di bagian tengah satu kali. Kemudian untuk modenya kita pilih yang make selected node auto smooth. Baik, teman-teman bisa geser ya. Kalau kita pilih mode yang sebelumnya, misalnya seperti ini. Kalau teman-teman geser, jadinya nanti seperti ini teman-teman. Di bagian tengah ini kelihatan terlalu lancip ya. Sementara kita ingin di bagian tengahnya cukup gelombang saja, kita gunakan yang auto smooth. Baik. Nah, seperti itu teman-teman. Tahapan berikutnya kita akan membuat perbukitan ya di sini di bagian belakang danau. Ini kita gunakan Bezier tool untuk membuat shape seperti ini. Kita menggunakan Bezier tool. Oke, sebelum kita praktekkan di sini saya jelaskan ke teman-teman cara menggunakan Bezier tool. Jadi untuk menggunakan Bezier tool, teman-teman bisa klik di bagian yang ini. Kalau di Corel Draw ini namanya pen tool ya. Kemudian untuk membuat garis, teman-teman klik satu kali, kemudian klik arahkan ke bagian yang lain. Ini untuk membuat garis tegak lurus. Nah, teman-teman tinggal klik di bagian yang lain, kemudian kita gabungkan misalnya. Itu untuk membuat garis lurus ya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat bentuknya menjadi melengkung, caranya misalnya kita klik di bagian yang lain sambil menahan tahan klik kirinya, teman-teman jangan lepas. Kemudian kita tarik lagi di bagian yang lain dengan cara menahan klik kiri. Berbeda halnya kalau teman-teman tarik garisnya tanpa menahan klik kiri, nantinya akan seperti ini teman-teman. Sini untuk bentuknya menjadi tegak lurus. Tapi kalau kita ingin membuat lengkungan, kita tahan sambil kita klik. Nah, seperti ini misalnya. Oke, seperti itu cara penggunaannya. Sekarang kita akan buat bentuk shape seperti ini. Caranya, kita mulai dari bagian kiri ke kanan ya, atau kanan ke kiri juga bisa. Di sini kita mulai dari bagian kiri ke kanan, kita klik satu kali, kemudian teman-teman tinggal arahkan, kita bentuk misalnya seperti ini. Ini juga bebas ya, tergantung kreasi teman-teman. Yang intinya teman-teman silahkan bentuk menjadi perbukitan. Oke. Kalau sudah sampai di sini nggak terlalu perlu kita rapikan lagi ya, karena nantinya untuk objeknya ini kita posisikan di bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini nggak perlu kita buat terlalu lurus-lurus gitu ya, bebas. Yang penting di bagian atas saja sudah terbentuk perbukitannya seperti ini. Baik,
Kemudian saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada warna hitam, garis hitam. Ini kita sebut sebagai stroke atau juga outline, warna luar dari objek. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan warna dalam, kita sebut fill teman-teman. Kita masuk ke bagian fill. Kemudian teman-teman tinggal gunakan pick color untuk mengganti warnanya. Kita gunakan warna hitam lagi, namun kita buat sedikit lebih cerah. Kenapa kita buat sedikit lebih cerah? Karena ini lebih dekat kepada objek rembulan ya. Karena cahayanya lebih dekat, tentunya lebih terang teman-teman. Jadi untuk pemilihan warna juga kita gunakan warna yang satu ton, jangan kebanyakan warna, nanti kurang bagus kelihatan. Oke, di sini fillnya sudah tertambahkan. Untuk menghilangkan outline, ini kurang bagus untuk kalau kita tambahkan outline-nya atau garis luar. Kita masuk ke bagian stroke pen, teman-teman tinggal klik no pen. Sudah hilang ya, saya ulangi. Untuk menghilangkan stroke, garis luar, masuk ke bagian stroke pen, pilih yang no pen. Atau opsi kedua, untuk menghilangkan stroke, kita masuk ke bagian tab warna di bagian paling pojok kiri. Teman-teman tinggal klik kanan, kemudian set stroke. Nah, sudah hilang ya. Oke, seperti itu teman-teman. Berikutnya, ini kita posisikan, untuk bukitnya kita posisikan paling bawah. Biar kita nggak capek, teman-teman, kalau misalnya pilih yang ini step by step ya. Langsung saja kita klik paling bawah, kemudian kita munculkan dengan cara klik di bagian atas. Oke, seperti ini. Berikutnya kita duplikat, teman-teman, kita buat untuk membuat perbukitan di belakang yang ini. Teman-teman tinggal duplikat yang bagian ini, kita duplikat, Ctrl D, dan kita atur rotasinya. Kita atur dari kanan menjadi kiri, atau kita flip. Caranya seperti ini. Teman-teman tinggal klik di bagian, terus kontrol bar yang ini. Nah, untuk warnanya kita bedakan sedikit, masuk ke bagian fill, kita buat lebih cerah, dan kita posisikan di paling bawah, seperti cara sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa atur untuk bentuknya seperti apa. Kalau teman-teman ingin mengeditnya, tinggal kita klik dua kali. Kemudian teman-teman tinggal geser nodenya, kita bentuk sesuai dengan selera masing-masing. Oke. Di sini sudah selesai ya. Misalnya seperti ini. H. Oke. Langkah terakhir, teman-teman. Di sini sudah selesai untuk perbukitannya. Kita akan menambahkan rembulan atau menambahkan bulan di bagian sisi kanan juga bisa, atau di bagian sisi kiri. Monggo saya serahkan kepada teman-teman. Untuk cara membuatnya cukup mudah, kita tambahkan objek lingkaran. Kemudian teman-teman tinggal drag seperti ini, dan pastikan untuk menahan kontrol agar bentuknya menjadi bulat secara sempurna. Untuk warnanya kita buat lebih terang. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, teman-teman bisa ya, teman-teman bisa perbanyak. Kita masuk ke select tool lagi, atau dengan cara tekan S. Ya, kita perbanyak, duplikat, Ctrl D. Untuk shape yang kedua, ini sudah menjadi dua ya teman-teman. Untuk shape yang kedua ini kita atur efek blurnya seperti ini. Biar kelihatan seperti cahaya ya. Kita atur efek glowing di bagian rembulannya. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian kita perbanyak supaya lebih cerah dengan cara tekan Ctrl D. Kalau teman-teman ingin menambahkannya lagi biar lebih cerah, kita tambahkan saja. Misalnya seperti ini. Oke.
Di sini sudah selesai untuk rembulannya, kita seleksi. Teman-teman bisa pilih klik kanan, kita grup. Oke. Kemudian teman-teman bisa tempatkan ini terserah ya. Kalau di sini saya posisikan di bagian sisi kiri, kita atur posisinya paling bawah. Nah, baik. Oke teman-teman, kalau teman-teman rasa penting untuk membuat bintang seperti ini juga caranya mudah. Caranya kita gunakan bezier tool. Ya, mohon maaf ya teman-teman, di sini saya sedikit lebih cepat ya, karena waktu kita sudah mau selesai nih. Oke, di sini kita gunakan bezier tool. Untuk shape-nya kita ganti menjadi ellipse. Teman-teman bisa klik satu kali, kita klik bagian yang lain, tekan space. Oke, di sini masih bulat ya. Sekarang kita atur, klik 2 kali, kemudian ada bulatan kecil, teman-teman tinggal tarik, menjorok ke kiri, ke kanan, seperti ini. Kemudian kita duplikat, Ctrl D, atur rotasinya, seleksi keduanya, klik kanan, pilih group. Untuk warnanya kita buat lebih cerah, dengan cara kita tekan, kita pilih warna putih di bagian sini. Kemudian teman-teman atur rotasinya, H, ya. Kita klik seperti ini, kalau muncul garisnya seperti ini, teman-teman klik satu kali lagi untuk membuat rotasi. Kemudian kita duplikat, kita berikan efek blur, seperti cahaya ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal duplikat nih, kita grup secara keseluruhan, kita perkecil, kemudian, nah, di sini sudah ya teman-teman. Untuk memperbanyaknya, teman-teman tinggal tarik, tekan space. Sambil kita tekan space. Kita geser, tekan spasi. Ya. Jadi untuk ukurannya kita bedakan, ada yang besar, ada yang kecil. Oke, berikutnya kita akan memasukkan tema konten pada background yang ini. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, untuk kesesuaian antara tema dengan background harus kita buat matching ya, ataupun serasi. Di sini kita buat untuk tema konten kita berupa nasihat. Kata Nabi SAW, janganlah seperti sefulan. Ini beliau berbicara kepada Abdullah bin Umar, sahabat beliau. Pada Ibnu Umar ya. Kemudian kata Nabi SAW, janganlah seperti sefulan. Dahulu ia rajin sholat malam, namun sekarang meninggalkannya. Ini juga tamparannya untuk kita semua, yang mungkin dulu istiqomah beribadah, namun sekarang kok malah hilang ataupun malah lalai. Oke. Untuk membuat teks, teman-teman tinggal klik di bagian object tool. Kita klik di bagian object tool. Di bagian text tool. Oke, sebentar ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke membuat konten, judul konten. Untuk membuat teks, masuk ke bagian text tool. Kita klik satu kali. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal ketik nih. Untuk judulnya, nasihat diri. Untuk fontnya, sudah kita sertakan ya. Teman-teman bisa download di folder yang sudah kami siapkan. Kemarin sudah kami share ya untuk linknya. Nah, untuk fontnya kita ganti menjadi font tentang nanti. Untuk warnanya kita ganti menjadi warna putih, warna cerah. Oke. Ya. Kemudian teman-teman perbesar seperti ini. Kita rapikan menjadi ke tengah dengan menggunakan line. Kemudian kita tambahkan teks berikutnya atau body text. Caranya teman-teman tinggal tekan
text tool, kemudian kita tarik untuk membuat text box. Selanjutnya kita ketik, jangan seperti si fulan. Oke, nah di sini masih ada teks yang nggak kelihatan teman-teman. Di sini ada teks yang masih kehilangan. Ini tinggal kita tarik saja di bagian pojok kanan bawah. Kemudian teman-teman gunakan rata tengah masuk ke bagian teks line. Kemudian kita gunakan center. Oke, seperti ini. Untuk warnanya kita gunakan warna putih. Dan untuk fontnya teman-teman ganti. Kita seleksi di bagian ini. Kita ganti menjadi Montserrat. Baik. Untuk tipenya kita ganti menjadi bold. Teman-teman seleksi di teksnya. Ctrl A. Kemudian tekan Ctrl plus B untuk membuat yang bold. Atau dengan cara lain, kita pilih langsung di bagian tipe dari fontnya. Di sini ada banyak. Kita pilih yang bold. Kemudian pastikan teman-teman untuk ukuran body text kita buat lebih kecil dari headline. Ini kita kecilkan, terlalu besar ya. Misalnya seperti ini. Dan untuk warnanya, kita ganti di bagian warna, di bagian teks tertentu sebagai penekanan. Kita ganti warnanya, misalnya yang teks rajin kita ganti warna kuning. Dan teks meninggalkannya kita ganti warna kuning. Ini sebagai penekanan dari isi konten. Oke. Seperti itu teman-teman, kita anggap sudah selesai ya untuk penempatan teks. Tinggal teman-teman rapikan nih. Ini masih ada beberapa yang keluar dari pinggir background. Untuk merapikannya, kita seleksi secara keseluruhan. Klik kanan, pilih grup. Oke. Nah, di sini sudah satu kesatuan ya teman-teman. Berikutnya kita tambahkan square tool. Oke. Jadi untuk memotong bagian sisi luar dari area background, teman-teman tinggal tambahkan objek kotak. Di sini kita gunakan efek bantu, kita gunakan snap untuk membantunya biar nempel ya seperti ini. Nah, tinggal teman-teman seleksi, kita seleksi secara keseluruhan antara objek kotak dengan background, klik kanan, set clip. Oke, di sini sudah selesai. Baik. Langkah terakhir teman-teman, kita save. Kalau sudah selesai ada dua cara save. Pertama, kalau teman-teman ingin mengedit ulang, misalnya suatu saat nanti teman-teman bisa edit kembali file yang ini, kita simpan file aslinya. Kita masuk ke bagian file, kemudian pilih save. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke folder tertentu untuk penyimpanannya. Jadi, kalau kita klik di bagian file, kemudian save, ini adalah file SPG ya. File SPG ini adalah file dari file mentahan dari Inkscape. Kemudian, kalau teman-teman ingin mengekspor ke PNG, karena kalau di Inkscape, qadarullah untuk file JPG-nya belum ada, tapi yang ada adalah file SPG, file PNG. Teman-teman tinggal ekspor, caranya tekan Ctrl plus Shift plus huruf E. Baik, saya ulangi ya. Untuk menyimpan dalam bentuk file PNG, kita tekan Ctrl Shift plus huruf E. Nah, sebelum teman-teman save, pastikan kita pilih yang bagian selection. Oke, kita pilih bagian selection, kemudian kita ekspor. Misalnya teman-teman ingin menyimpannya di bagian data D, untuk namanya, kita buat hasil karya ya, misalnya. Kita simpan, kemudian pilih ekspor. Ya, jadi mohon maaf ya teman-teman, di sisi live kita ini, saya menjelaskannya terlalu cepat ya, karena memang waktu kita sudah habis. Ini adalah hasil yang sudah kita simpan. Jadi untuk teman-teman yang telat ataupun yang ada yang ketinggalan, bisa insya Allah masih ada sisi rekaman ulangnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator
Sebentar saya stop screen dulu. Oke, silakan Mas Fadli, bisa dilanjut, Bang Fadli. Iya, terima kasih Bang Khairul. Oke. Desainnya sangat bagus ya, sangat apa namanya, nambah wawasan kita dalam desain grafis khususnya vektor dan di ranah dakwah. Oke Bang, di ini tadi ada apa namanya titipan pertanyaan, Oke. izin apa namanya, izin membacakan beberapa pertanyaan yang tadi dititipkan kepada panitia. Yang pertama Bang, em, apa kelebihan penggunaan Inkscape dibanding aplikasi lain yang berpengaruh di desain yang kita buat? Terus yang kedua, apakah ada rekomendasi platform lain selain FreePik untuk mendownload eh, aset-aset vektor? Kemudian yang ketiga, Bang, gimana sih caranya biar kita bisa menggambar objek di apa aplikasi-aplikasi semacam Inkscape ini dengan luas gitu, Bang, dengan lancar? Oke. Oke, saya jawab dulu ya, Mas ya. Cukup 3 dulu ya. Ya. Pertama terkait apa sih kelebihan dari Inkscape dari aplikasi lain ya, misalnya CorelDRAW seperti itu. Oke, jadi untuk kelebihan Inkscape sendiri teman-teman, pertama teman-teman bisa mendapatkannya secara free atau gratis tanpa harus berbayar. Berbeda kalau teman-teman pakai software yang lain, semisal CorelDRAW, itu untuk harganya sendiri bisa sampai belasan juta. Kalau nggak salah terakhir 12 juta untuk per tahunnya. Itu untuk CorelDRAW. Sementara Inkscape teman-teman bisa dapatkan secara free, dan itu juga open source. Artinya, baik teman-teman pengguna Linux, Windows, atau juga macOS, insya Allah bisa mendownload Inkscape dengan mudah dan sudah tersedia di platformnya. Kemudian kelebihan lainnya, untuk Inkscape sendiri tampilannya ataupun interface-nya cukup sederhana, cukup mudah untuk diingat, ya nggak jauh beda dengan CorelDRAW. Untuk fitur-fiturnya juga nggak kalah jauh dengan yang berbayar, dan untuk hasil desainnya juga nggak kalah keren-keren ya teman-teman. Itu kembali ke kita masing-masing. Jadi meskipun aplikasinya keren ataupun aplikasinya lengkap, fiturnya lengkap, tapi kalau penggunanya ataupun usernya kurang maksimal di situ, itu sama saja. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah kita sendiri. Oke, kemudian pertanyaan kedua, tadi terkait penyedia ya Mas ya, penyedia gambar PNG atau vektor. Nah, teman-teman bisa catat ya, kalau biasanya kita di Freepik ya, freepik.com. Selain itu teman-teman juga bisa download bahan PNG di png3.com. Oke. png3.com. Sini saya ketik ya, png3.com. Nah, jadi di sini teman-teman bisa download, cuma untuk perharinya cuma cukup 2 teman-teman, karena ini untuk websitenya ini berbayar. Jadi ada pengguna yang premium, tapi teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis 2 per hari. Atau kalau teman-teman ingin mendapatkan PNG ataupun vektor dengan jumlah yang banyak tanpa terbatas, teman-teman bisa masuk ke di sini, cleanpng.com, atau juga PNG download ID, ya. Oke, jadi itu Mas untuk penyedia vektor ya, maksudnya PNG. Tapi kalau teman-teman ingin mendownload background dengan lisensi yang sudah pasti commercial use, jadi teman-teman nggak perlu memikirkan apakah lisensinya ini personal use atau commercial use. Jadi kalau teman-teman download di Pixabay, pixabay.com, Pexels, atau juga di unplus.com, itu semuanya free commercial use. Jadi nggak perlu kita pikirkan lagi terkait lisensinya. Kemudian pertanyaan terakhir, tadinya bisa diulang Mas Afwan, Mas Fadli. Ya, pertanyaan yang terakhir Bang, gimana sih caranya kita biar bisa luas atau lancar gitulah dalam mendesain di aplikasi-aplikasi vektor? Sebenarnya ini kembali ke teman-teman ya. Kalau semakin kita sering latihan, insya Allah teman-teman akan mudah. Seperti halnya teman-teman ketika belajar menulis, itu kaku ya teman-teman, cukup sulit untuk menulis, masih sering salah, sering kita hapus.
Namun kalau teman-teman sudah terbiasa, insya Allah sudah terbiasa, sudah friendly dengan aplikasi tertentu, insya Allah teman-teman akan lebih mudah. Bahkan teman-teman skillnya akan lebih pro di bagian aplikasi tersebut. Saran saya untuk teman-teman desainer pemula ataupun konten kreator pemula, itu kita fokuskan dulu ke satu aplikasi. Jangan semua aplikasi dipelajari. Misalnya kalau teman-teman ingin fokusnya ke Inkscape, teman-teman bisa pelajari Inkscape. Di YouTube juga ada banyak tutorial tentang Inkscape, teman-teman bisa perdalam. Untuk menunjang skill teman-teman, banyak-banyakin praktek, ataupun perbanyak ikuti akun-akun desainer yang sudah pro tentunya ya. Jadi teman-teman akan banyak mendapatkan insight di akun-akun tersebut. Dan tips lain untuk teman-teman yang pemula, perbanyak ATM. ATM ini adalah amati, tiru, modifikasi. Jadi seperti itu untuk latihan teman-teman yang mungkin pertama kali di dunia desain. Ya, seperti itu Mas Fandi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Oke, terima kasih Bang Khairul. Ini mungkin karena kita menyingkat waktu, Bang. Jadi pertanyaannya tadi dicukupkan 3 itu aja yang dititipkan kepada kami. Dan mungkin ini Bang, sebagai seorang desainer grafis atau konten kreator yang bisa dikatakan sudah malang melintang bergerak di dunia dakwah desain grafis, mungkin bisa dikasih ini Bang kepada kami closing statement yang bisa membangkitkan giroh kami untuk selalu tetap berdakwah lewat desain grafis. Oke. Sebagai akhir kata dari saya sebagai pemateri, ya pertama teman-teman, kita sebagai konten kreator yang mungkin berkecimpung di dunia dakwah, yang pertama teman-teman luruskan niat, ikhlaskan niat kita karena Allah semata. Karena kalaupun jumlah followers kita banyak, kemudian banyak juga yang like, tapi kalau dari hati kita sendiri nggak ikhlas, itu nggak ada gunanya teman-teman. Bahkan itu menjadi timbangan yang bisa menjadi bumerang di akhirat kelak. Jadi pertama kita luruskan niat kita karena semata-mata karena Allah. Kemudian akhir kata saya selaku pemateri, teman-teman tetap perhatikan terkait kita sebagai desainer muslim. Ya, kita sebagai desainer muslim memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Misalnya ketika teman-teman mendapatkan klien yang mungkin permintaannya nggak sesuai dengan syariat, kita tolak. Ataupun setiap konten yang kita kemas itu harus dikemas dengan sebaik mungkin yang nggak melanggar syariat. Misalnya dengan menampilkan foto wanita di konten, itu teman-teman hindari. Seperti itu. Kemudian nasihat saya untuk teman-teman, agar teman-teman mungkin semangat di dunia dakwah, kita ingat, tentunya teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih manfaat dari kita berdakwah, seperti itu. Tentunya ini akan menjadi kembali ke teman-teman, pahalanya juga akan kembali teman-teman. Dalam sebuah hadis itu, yang dalam maknanya, seseorang yang memberikan hidayah kepada orang lain itu seperti dia mendapatkan seekor unta merah. Atau kalau zaman sekarang ini, mungkin harta yang paling terkenal, harta yang paling mewah ya teman-teman. Jadi seperti itu perumpamaan orang yang memberikan hidayah kepada orang lain. Oke. Mungkin itu saja Mas dari saya untuk closing statement-nya. Mas Fadli ya. Ya, oke. Terima kasih Bang Khairul. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Sangat bagus desainnya, walaupun dibuat dalam waktu singkat bisa sebagus itu. Sebelumnya Bang, ini ada beberapa kenang-kenangan yang mungkin bisa diberikan oleh panitia. Nanti bisa dipandu oleh saudara MC Mas Rozin. Kepada Mas Rozin, monggo. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada Bang Fadli yang sudah memandu acara yang sebenarnya tadi cuma materi dan tanya jawab, namun juga sampai post statement, tidak apa-apa. Baik, acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada pembicara. Pada panitia mungkin bisa men-share screen-kannya ya untuk sertifikatnya.
Oke, apakah sudah di-share screen kan? Cek untuk panitia, mungkin bisa men-share screen kan ya untuk sertifikatnya buat Bang Khairul.